Maka Yusuf daripada menerima tawaran zina yang sebenarnya bergelimang harta, bergelimang nikmat dunia, beliau memutuskan tidak. Kita ingat, inilah pemuda yang sebenarnya, pemuda yang mengatakan tidak untuk tawaran keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Sahabat Teras Dakwah, pada suatu masa Mesir gempar. Apa yang menggemparkan Mesir? Para wanita kalangan atas kasak kusuk. Mereka mendengar kabar bahwa wanita atau istri dari sang penguasa menginginkan berhubungan zina dengan pembantunya sendiri. Gegerlah Mesir. Kalangan atas geger. Kok bisa ada seorang wanita yang memiliki kedudukan utama, mulia, cantik pula, menginginkan seorang pembantunya? Maka sang wanita istri penguasa ini tak kurang akal. Mereka belum tahu pembantu saya kayak apa. Maka kemudian dia undang para wanita itu untuk datang di kediamannya. Saat semua sudah hadir, hidangan sudah disediakan, mereka dipersilakan untuk mengupas hidangan atau buah yang sudah terhidang. Saat para wanita undangan itu sedang asik mengupas, sang istri penguasa ini meminta sang pemuda yang telah merontokkan hatinya ini untuk melintas di depan para wanita undangan. Apa yang terjadi? Ketika sang pemuda tampan ini melintas, mereka mengiris-iris jemarinya sendiri, lupa diri. Dan bahkan mereka mengatakan, Hasya lillah, ma hadza basyara, in hadza malakun karim. Jadi mereka memuji Allah. Ini bukan manusia ini malaikat yang mulia. Buya Hamka memberikan penjelasan menarik tentang kalimat malakun karim ini. Kenapa kok mereka menyebutnya seperti malaikat? Karena yang mereka sedang lihat ini, pemuda yang sedang melintas di hadapan mereka ini, menurut logika mereka, menurut standar mereka terhadap tampannya manusia, sudah nggak normal tampannya. Di ambang batas kenormalan. Di atasnya ambang batas kenormalan. Maka ketika sesuatu itu sangat buruknya, diserupakan seperti setan. Ketika sesuatu itu sangat baiknya, maka diserupakan seperti malaikat. Para wanita itu melihat yang barusan melintas di hadapan mereka ini tidak normalnya, tidak wajarnya lelaki. Ini tampan, amat sangat tampan. Siapakah dia? Ya, kita tahu. Dia adalah Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dengan kalimat Fataha. Ya, pemuda yang telah merontokkan hati wanita majikannya. Fataha, pembantu laki-lakinya. Hai ini merujuk kepada tadi wanita penguasa tersebut. Fata inilah Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita tahu sebelum peristiwa pengirisan jemari oleh tamu-tamu wanita itu, sebelumnya telah teriris-iris hati wanita majikannya yang merawatnya semenjak kecil. Dan ketika melihat Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda penuh pesona, pemuda tampan menawan, maka kemudian hilang akal sehatnya. Bahkan dia sempat mengajak Yusuf dalam satu kamar. Dia kunci kamar atau ruangan tersebut. Dia ajak Yusuf alaihissalam untuk berzina. Dan dengan izin Allah, Yusuf alaihissalam tidak mau. Melihat burhan dari Allah, tanda dari Allah, Yusuf lari menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Dan kemudian hari itu yang tadi kita dengar ceritanya, wanita-wanita dikumpulkan dan mereka mengiris-iris jarinya karena tak tahan melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Selesai cerita? Belum.
Kita tahu setelah itu Yusuf diancam, ayo Yusuf, mau dengan aku, mau dengan kami atau tidak. Maka Yusuf daripada menerima tawaran zina yang sebenarnya bergelimang harta, bergelimang nikmat dunia, beliau memutuskan tidak. Kita ingat, inilah pemuda yang sebenarnya, pemuda yang mengatakan tidak untuk tawaran keburukan. Dan Yusuf alaihissalam adalah pemuka para pemuda yang menjaga diri dari zina. Daripada diajak zina, daripada aku ikut yang seperti itu, penjara lebih aku sukai. Maka Yusuf alaihissalam memilih penjara. Tapi ngomong masalah penjara, bukankah dunia memang ini penjara ya? Kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang dunia itu penjara. Dan Yusuf alaihissalam memahami itu. Daripada berbuat zina, lebih baik masuk penjara. Karena pada dasarnya juga dunia ini penjaranya orang beriman. Apa-apa ada standarnya, apa-apa ada sesuatu yang harus, umpamanya makan, kita nggak boleh sembarang makan. Minum, kita nggak boleh sembarang minum. Nah, tadi sebelum ini tadi saya minum kopinya warung TD nih, alhamdulillah. Jelas ini insya Allah halal. Tapi nggak sembarang minuman itu halal. Maka senikmat-nikmatnya dunia pada dasarnya ini adalah penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan sejelek-jeleknya dunia itu masih lebih enak, lebih mending bagi orang kafir daripada dia nanti menghadapi hinanya, ngerinya neraka. Nah, Yusuf alaihissalam ajarkan kepada kita, penjara lebih beliau pilih daripada mengikuti bujuk rayu syaitan, meskipun itu berbentuk wanita-wanita yang cantik, jelita, berkedudukan utama. Salah tetap salah, benar tetap benar. Nah, kita ingat, Yusuf ini ceritanya dimulai dari ketika beliau lahir dan besar di Baitul Maqdis. Beliau lahir dari seorang ayah utama bernama siapa? Siapa? Betul sekali. Namanya adalah Nabi Yakub alaihissalam, turunan cucu dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka suatu kali Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama?" Rasul menjawab, orang yang paling utama, lelaki yang paling utama adalah Yusuf. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, putra dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam menjaga kemuliaan nasabnya dengan kemuliaan iman dan akhlaknya. Kita tahu Yusuf alaihissalam suatu kali bermimpi melihat 11 bintang dan juga matahari dan rembulan. Mimpi orang-orang beriman itu seringkali adalah penanda dari Allah Ta'ala. Maka beliau ceritakan mimpinya kepada ayahandanya tercinta, yaitu Yakub alaihissalam. Dan kemudian Yakub alaihissalam mengatakan, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena saudara-saudaramu ada yang iri. Dan ini juga isyarat bagi kita, tidak semua mimpi perlu kita ceritakan kepada orang lain. Ceritakanlah hanya kepada orang-orang yang kita percaya. Itu pun mimpi yang benar, mimpi yang baik. Mimpi yang buruk, minasyaiton, nggak usah ceritain. Terus apa yang kita lakukan kalau mimpi buruk? Kamu bangun, kemudian kamu minta ampun dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok ke kiri lalu meludah, ludah kecil aja ya, 3 kali. Dan tidak usah menceritakan kepada orang lain. Nah, Yusuf alaihissalam mimpi baik, cerita kepada ayahandanya. Dan kemudian ayahandanya mengatakan, ini kamu akan mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh pendahulumu yang soleh, yaitu tadi ayahnya, kakeknya yaitu Ishak, dan juga kakek buyutnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Selesai cerita? Belum.
kita melihat di dalam surat Yusuf, nama Nabi Yusuf alaihissalam tersebut sekitar 25 kali. Nama beliau disebut 2 kali di dalam surat yang lain. Jadi 25 kalinya disebut di surat Yusuf. Dan ingat, kisah beliau dimulai dengan kalimat yang sangat indah. Wa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Maka kisah Yusuf alaihissalam adalah satu di antara kisah yang paling baik di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik teladan. Maka ini adalah satu di antara sebaik-baik kisah di dalam sebaik-baik pedoman. Maka kita lihat, bagi Anda, bagi engkau hai para muda, Yusuf alaihissalam adalah teladan. Layak untuk kita jadikan teladan. Layak untuk kita cermati apa saja yang beliau jalani dalam kehidupannya yang penuh kemuliaan. Yusuf alaihissalam bermimpi. Ayahnya bilang, kamu akan mulia, kamu akan mendapatkan keutamaan seperti pendahulumu yang soleh. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Allah Ta'ala uji beliau. Ujian yang berat. Karena kakak-kakaknya sendiri. Kebayang nggak kalau kita punya saudara, lalu saudara-saudara kita berbuat jahat kepada kita? Paling isinya saudara apaan sih? Kita dicubit, kita diejek, rebutan makanan. Dikit-dikit kadang mungkin ada yang mukul, ada yang nendang. Tapi yang dialami oleh Yusuf alaihissalam sungguh di luar dugaan yang kita bayangkan. Masuk segitunya. Tapi begitulah. Ternyata para nabi yang utama itu mendapatkan ujian berkali-kali lipat dibandingkan orang-orang biasa. Kita ini sudah biasa banyak dosanya. Maka Yusuf alaihissalam, Masya Allah, setelah mendapatkan mimpi yang digambarkan oleh ayahandanya sebagai tanda akan adanya kemuliaan di masa mendatang, ternyata Allah uji. Masih kecil, belum balik kata ulama, beliau diuji dengan dibuang di sumur sendirian, sepi sendirian, terpisah dari ayahnya tercinta, dari ibunya tersayang, dan kemudian beliau sendirian di dalam sumur. Sampai datang kafilah mengambil beliau dan kemudian membawanya ke Mesir. Sampai di Mesir dijual sebagai budak. Lalu tinggal di rumah tadi itu Al-Aziz, penguasa Mesir saat itu, dalam kondisi sebagai pembantu. Bayangkan, biasa disayang sama ayahnya, disayang sama ibunya, di tengah keluarga yang memuliakannya, menjaga, merawatnya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Ke tempat yang asing, dari Baitul Maqdis pindah ke Mesir, ke tempat yang asing, bukan dalam kondisi mulia, tapi dalam kondisi hina. Tetapi apakah Yusuf menjadi galau? Apakah Yusuf menjadi kehilangan keimanan? Tidak. Quran ajarkan kepada kita, kisahkan kepada kita, Yusuf alaihissalam tumbuh dalam kondisi tetap beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hingga ketika beliau tampan mempesona, ada yang mengatakan dalam satu tafsir, usianya waktu itu kira-kira 18 tahun, beliau kemudian tadi itu mempesona istri majikannya, hingga istri majikannya mengajaknya berzina. Beliau Yusuf alaihissalam katakan tidak, dan kemudian malah hendak diperkosa. Apa teladan bagi kita? Ternyata menjadi pemuda itu tidak harus galau. Galau, no. Masalah bertumbuh-tumbuh tidak bikin Yusuf alaihissalam lari dari Allah Ta'ala. Tawaran keburukan-keburukan, kan coba negeri asing, nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang kenal sama beliau. Beliau kalau mau berzina kan nggak ada masalah. Beban sosialnya itu sangat rendah, hampir nggak ada. Dan yang nawari bukan wanita ecek-ecek. Diceritakan dalam beberapa kitab, yang nawarkan itu bukan hanya istri penguasa yang memiliki akses kekuasaan tingkat tinggi, tetapi juga cantik mempesona. Tetapi Yusuf alaihissalam dengan keteguhan imannya mengatakan tidak. Dan kita tadi tahu kan, kemudian beliau memilih penjara. Dan menariknya, ketika beliau masuk penjara, coba di penjara itu kira-kira temannya baik apa buruk? Bersamaan dengan masuknya beliau ada fatayani, 2 pemuda yang lain masuk ke penjara.
Dan Yusuf alaihissalam manfaatkan waktunya di penjara untuk dakwah. Dakwah jomblo-jomblo, ini pemuda kita ini dakwah di penjara, Masya Allah. Jadi situasi yang berat bukannya menambah perasaan menderita, kalau enggak, malah ini kesempatan yang dimanfaatkan oleh Yusuf alaihissalam dakwah. Dia dakwai dua pemuda itu. Bahkan kemudian dia bantu keduanya untuk mentafsirkan mimpi keduanya. Yang satu nanti ternyata dihukum mati, yang satu kemudian bebas. Dan dari yang bebas inilah, walaupun sempat lupa, kemudian Yusuf alaihissalam bisa keluar dengan selamat. Sampai di sini saja kita takjub. Bayangkan, Yusuf alaihissalam yang awalnya bermimpi akan mendapatkan kemuliaan, bukannya kemuliaan yang didapatkan, tetapi ujian yang berat. Dibuang ke sumur oleh saudarinya sendiri. Dijauhkan dari ayah bunda tercinta. Lalu kemudian dijual sebagai budak di negeri nun jauh di sana. Dan setelah itu dijadikan pembantu. Matang sebagai pemuda, hendak diperkosa. Tidak mau masuk penjara, berdakwah di penjara. Dan Masya Allah, ketika beliau keluar, beliau mendapat ujian kekuasaan yang berat. Yaitu beliau diminta mengeluarkan Mesir yang saat itu dalam krisis, untuk bisa menghadapi krisis. Dan dengan izin Allah Ta'ala, inilah yang Allah bimbingkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Setelah sekian tahun terfitnah itu, dengan syarat dibereskan nama baiknya kembali, dikembalikan nama baiknya, dan kemudian Yusuf alaihissalam keluar dan membantu Mesir, bukan hanya Mesir, dan negara-negara sekitarnya berhasil mengatasi paceklik. Apa yang Yusuf lakukan? Sebagian pakar menyebutkan beliau membuat semacam The Joseph Cycle, siklus Yusuf, yaitu kalau kita waktu itu kita punya panen, maka jangan langsung dihabiskan semuanya untuk konsumsi, simpan, sehingga ketika masa paceklik yang berat datang, kita sudah memiliki persediaan. Maka panen raya, baik ternak maupun pertanian, dikumpulkan sebagian, disimpan. Dan ketika musim paceklik tiba, panen raya ini dimanfaatkan untuk menghadapi musim-musim paceklik berikutnya. Hingga yang dari Baitul Maqdis, saudara-saudaranya datang meminta bantuan. Dan kita tahu, Yusuf alaihissalam membantu mereka, dan kemudian dengan upaya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, bersatulah kembali keluarga Yusuf alaihissalam. Dan menarik sekali, satu di antara pelajaran paling penting kemudian adalah ketika Yusuf alaihissalam tetap membantu orang-orang yang dulu menghinakannya, membantu saudara-saudaranya yang membulinya habis-habisan, membulinya dengan membuangnya ke sumur. Dan bahkan ketika mereka tahu yang dihadapannya adalah adik yang dulu mereka buang, apa kata Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikum hadzal yaum. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Ini kata ulama adalah standar orang-orang beriman. Ini adalah pegangan orang-orang beriman, dan ini pula yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan Fathu Makkah. Ketika Makkah yang dulunya menghina beliau, mengusir beliau, bahkan sebagian orang mau membunuh beliau, lalu kemudian ditundukkan oleh Allah Ta'ala di hadapan beliau, bukannya sombong yang muncul, tetapi rasa kasih sayang. Dan ini yang diikuti oleh Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi saat membebaskan Baitul Maqdis. Yusuf alaihissalam meneladankan kepada kita hal yang sangat penting. Ketika kemalangan demi kemalangan berganti menjadi kemuliaan demi kemuliaan, di saat itulah orang mulia tidak memanfaatkan kedudukannya, jabatannya untuk kepentingan sendiri. Pemuda yang benar adalah pemuda yang senantiasa menjaga iman di dalam dadanya dalam setiap kondisi, termasuk ketika Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi orang yang berkuasa, termasuk kepada orang-orang yang dulu pernah menghinakannya. Ingatlah baik-baik, Yusuf alaihissalam
mengajarkan kepada kita, kalau kamu mulia, selalu ingat untuk memuliakan orang lain, bahkan termasuk orang-orang yang dulu menghinakan. Inilah tanda kamu sebenar-benar mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.